Selamat pagi untuk kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ya, kami percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di tempat ini dan Dia hadir di rumah saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, sebab Allah yang kita sembah selalu saya katakan bahwa Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang, ya. Dia bisa hadir di mana saja. Itulah Allah yang kita sembah, ya. Puji Tuhan, itulah sebabnya karena Dia hadir di segala tempat di mana ada orang yang menyembah Dia, di mana ada orang yang bersatu, yang mengangkat hati, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan untuk mengagungkan Dia, maka Dia ada di sana. Yang percaya katakan amin. Amin, ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup yang menjadi teladan. Sama-sama katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Hidup yang menjadi teladan, ya, atau menjadi teladan. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang teladan, maka ada dua hal, ya. Apakah kita menjadi teladan yang baik atau menjadi teladan yang buruk? Apakah kita menjadi teladan yang menyenangkan orang-orang di sekitar kita atau justru sebaliknya, justru menjengkelkan? Apakah kita menjadi teladan yang menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan? Harus pastikan hidup kita bahwa kita menjadi teladan yang baik. Yang percaya katakan amin. Teladan yang baik dalam keluarga, teladan yang baik dalam lingkungan kita, ya. Nah, hari ini kita akan melihat jemaat di Tesalonika, ya. Mereka adalah jemaat yang menjadi teladan di daerah mereka, bahkan di luar daerah mereka, ketika ada orang yang mendengar cara hidup jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kita baca ayat pokoknya di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Saudara apa semua, saudara yang di rumah, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Saya baca untuk kita semua. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, saya baca ayat sampai 8, ya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Yang kita baca di dalam ayat yang ke-7 itu berbicara tentang sidang jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, Rasul Paulus menulis surat ini, di mana di dalam surat ini diceritakan bahwa jemaat yang ada di Tesalonika, mereka menjadi teladan di daerah Makedonia, daerah Akaya, dan daerah sekitarnya. Itulah keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Ternyata di Tesalonika juga ada orang-orang Yahudi juga di sana. Ya, mereka tidak senang ada pemberitaan firman di sana. Sehingga mereka mengancam Paulus, ya, mereka mengusir Paulus untuk keluar dari daerah Tesalonika. Lalu Paulus, tapi kan setelah Paulus keluar, sudah ada jemaat yang dimenangkan. Sudah ada orang yang percaya kepada Yesus. Paulus pergi ke daerah yang namanya Berea. Daerah mana? Berea, ya. Sampai di Berea, Paulus dan Silas juga mereka memberitakan Injil di sana. Ada banyak orang juga yang dimenangkan. Tapi ketika orang Yahudi yang ada di daerah Tesalonika mendengar Paulus sudah memberitakan Injil di daerah Berea, ada banyak orang yang percaya, mereka menjadi iri hati, Bapak Ibu. Mereka nyusul lagi Paulus ke daerah Berea. Mereka menghasut orang-orang di Berea supaya benci terhadap Paulus. Supaya mereka tidak suka terhadap Paulus. Lalu Paulus meninggalkan daerah Berea. Dan dia pergi daerah yang bernama Athena. Ya, Paulus pergi seorang diri di Athena. Di daerah Berea dia tinggalkan Silas dan Timotius, ya. Itulah sebabnya kalau saudara baca kisah para rasul dan surat Timotius, Timotius ini adalah anak atau murid dari Paulus, ya. Nah, dia tinggalkan mereka berdua di daerah yang bernama Berea, ya, daerah Berea untuk tetap menginjili sana. Paulus pergi sendiri di daerah Athena.
sambil menunggu mereka menyusul di daerah Athena itu. Karena ada orang-orang Yahudi yang menghasut orang Berea itu. Singkat cerita, Timotius menyusul, ya, mereka menyusul, Timotius dan Silas menyusul di daerah Athena. Saudara mohon perhatikan ya, supaya saudara paham tentang perjalanan ini. Kalau saudara paham tentang perjalanan ini, kita akan mengerti benar seperti apa keadaan yang ada di Tesalonika. Nah, mereka menyusul Paulus di daerah Athena, lalu dari Athena mereka bertiga ada di situ. Dari Athena, Paulus mengutus si Timotius, mengutus di daerah Tesalonika. Untuk apa dia diutus di sana? Supaya melihat jemaat yang pernah dia layani. Nah, akhirnya si Timotius pergi daerah Tesalonika. Lalu Paulus juga pergi ke yang bernama Korintus. Ya, jadi mereka berpisah. Dari daerah Athena mereka berpisah. Timotius pergi daerah Tesalonika, sedangkan Paulus pergi ke Korintus. Nah, singkat cerita, ketika Timotius melihat perkembangan jemaat, ternyata jemaat itu adalah jemaat yang menjadi teladan. Nah, waktu Timotius melihat perkembangan jemaat yang ada di Tesalonika, dia mau memberikan laporan kepada pimpinannya, yaitu Paulus. Dari Tesalonika dia pergi ke Korintus. Lalu dia berjumpa dengan Paulus. Dia berkata, guru atau kira-kira bapak atau pimpinan. Karena Paulus itu dianggap bapak oleh Timotius. Dia ceritakan semua keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Itulah sebabnya yang kita baca tadi ayat 7. Ya, oh, jemaat yang ada di Tesalonika itu mereka hidupnya menjadi teladan. Lalu ketika Paulus mendengar kabar dari Timotius bahwa jemaat yang ada di Tesalonika itu mereka menjadi teladan, akhirnya Paulus menulis surat Tesalonika ini. Dia tulis surat Tesalonika ini berdasarkan ilham Roh Kudus, dan juga karena sudah tahu situasi jemaat yang ada di Tesalonika, dia kirimlah surat Tesalonika ini. Dia kirim ke jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, nah surat Tesalonika isinya adalah berbicara tentang doa dan sukacita, ucapan syukur dari Rasul Paulus karena mendengar keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Seperti apa keadaan mereka? Keadaan yang ada, jemaat yang ada di Tesalonika, hidup mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Ya, hidup mereka mengalami perubahan dari Injil yang disampaikan oleh Paulus ketika itu, lalu disambung oleh Timotius, dan mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka menjadi pribadi yang menjadi teladan, menjadi pribadi yang menjadi contoh bagi daerah Akaya, bagi daerah Makedonia, bahkan sekitarnya. Wow, sebagai seorang gembala, kalau melihat jemaat Tuhan yang ada di GPD House of Blessing, diceritakan oleh orang di sekitar kita. Wow, jemaat yang ada di GPD House of Blessing, baik-baik mereka. Kalau ketemu dengan mereka, kok saya senang. Ya, kalau waktu dari rumah saya lemah, tapi kalau saya ketemu dengan jemaat yang ada di GPD House of Blessing, kok saya dikuatkan. Saudara harus jadi teladan, amin. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Oh, saya ketemu dengan dia, dengar perkataannya kok saya jadi lemah, ya. Jangan seperti itu, amin. Jangan waktu orang ketemu dengan kita, kalau dia tadi mungkin lagi sakit, tambah sakit lagi. Tapi biarlah kalau orang ketemu dengan kita, mereka dikuatkan. Yang percaya katakan amin. Amin, ya. Itulah keadaan jemaat yang ada di Filipi ketika itu, ya. Mereka menjadi jemaat yang teladan. Nah, pertanyaannya adalah teladan seperti apa yang mereka tunjukkan kepada sesama mereka, bahkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Teladan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika, yang pertama adalah teladan dalam hal iman. Ya, mereka memiliki teladan dalam hal iman. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, ya. Saya baca mulai ayat yang kedua. Sudah dapat semua? Amin. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman mereka kepada Tuhan itu begitu kuat.
iman mereka kepada Tuhan, hanya satu-satu tempat mereka beriman adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus pastikan hidupmu, imanmu hanya beriman kepada nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Minggu lalu saya katakan kalau saudara percaya kepada Yesus, jangan berdiri satu kaki. Kaki kanan saudara beriman kepada Yesus, tapi kaki kiri saudara percaya kepada yang lain. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau saudara percaya kepada Yesus tapi berdiri hanya satu kaki aja, percaya 50%, sedangkan 50% percaya kepada yang lain, atau kepercayaanmu yang lama, maka engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita beriman, ya sudah beriman dengan segenap hati kita. Yang mau katakan amin. Nah, inilah yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka beriman kepada Allah yang benar. Dan di ayat yang ke-9, 1 Tesalonika ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, mereka berbalik ya, dan mereka menyembah Allah yang hidup, melayani Allah yang hidup dan benar. Artinya mereka meninggalkan penyembahan mereka yang dulu. Ya, mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Dan mereka hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Iman yang mereka miliki adalah iman yang bertahan di tengah situasi yang sulit. Wow, ini yang saya suka. Iman yang mereka miliki adalah iman yang tetap bertahan, tidak berubah kepercayaannya ketika mereka berada di tengah situasi yang sukar. Saudara ingat tadi pendahuluannya, waktu Paulus menginjil di sana, ada orang Yahudi yang tidak suka. Ini adalah ancaman bagi Paulus dan ancaman bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi iman mereka tidak berubah. Kan ada orang seperti ini, ya. Waktu baru-baru ikut Yesus, lagi semangat ikut Tuhan, tiba-tiba ada tantangan. Ada orang yang tidak suka, lalu mengajak dia, menghasut dia untuk kembali ke kepercayaan yang lama. Kalau imannya tidak kuat, maka dia akan kembali. Tapi kalau imannya kuat, dia akan terus menyembah Tuhan yang benar. Kalau imannya kuat, dia akan mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Waktu mereka mau mengikut Tuhan, ada orang yang menghasut mereka untuk kembali kepada penyembahan mereka yang lama. Tapi Alkitab katakan, melalui kesaksian Alkitab, iman mereka tetap teguh. Yang percaya katakan amin. Biarlah iman kita tetap bertahan di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Walaupun mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mendukung kita, walaupun ada orang-orang di sekitar saudara yang tidak senang dengan saudara ketika engkau mengikut Tuhan Yesus Kristus, tetap imanmu tetap teguh. Yang mau katakan amin. Minta pertolongan Tuhan supaya imanmu tidak gampang digoyahkan, supaya imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, iman yang jemaat Tesalonika miliki adalah bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus katakan, iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya, saudara, saya punya iman kepada Yesus, saya setia kepada Tuhan, sementara saudara tidak pernah melakukan kebaikan, sementara saudara tidak pernah melakukan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidupmu, maka sesungguhnya imanmu mati di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tesalonika mereka menunjukkan iman yang disertai dengan perbuatan. Itulah sebabnya poin yang kedua di ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Perhatikan, mengingat pekerjaan imanmu. Artinya mereka imannya tidak hanya sekedar iman, tapi pekerjaan iman. Ada perbuatan yang dilakukan. Nah, kita lanjut poin yang kedua. Ini dia, iman dan perbuatan yang mereka lakukan. Usaha kasihmu. Nah, mereka tidak hanya beriman, tetapi ada pekerjaan yang melakukan. Apa pekerjaan itu? Pekerjaan iman. Pekerjaan iman yang ditunjukkan lewat usaha kasih mereka. 1 Korintus pasal 13 berkata, kalau aku
mengetahui, aku mengerti, aku tahu, aku bisa berbahasa semua bahasa yang ada di dalam dunia ini. Atau kalau aku bisa berbahasa malaikat, tetapi kalau tidak ada kasih dalam hidup, semuanya sia-sia. Saudara, betapa pentingnya kita punya kasih dalam hidup kita. Nah, bahkan kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu saling memperhatikan. Kasih itu mampu menerima orang lain, walaupun orang lain itu penuh dengan kesalahan kepada kita. Itulah kasih. Nah, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka memiliki kasih. Dan saya mau katakan begini, mereka tidak layak untuk dijadikan jemaat yang menjadi teladan. Mereka tidak layak menjadi jemaat yang teladan kalau mereka hanya beriman tapi tidak disertai dengan perbuatan. Ya, itulah sebabnya mereka layak disebut menjadi jemaat teladan karena iman mereka disertai dengan perbuatan. Perbuatan kasih mereka terhadap sesama. Kasih mereka terhadap Tuhan sudah dibuktikan. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa mereka menjadi jemaat yang teladan. Kalau mereka mengasihi Tuhan, berarti mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Walaupun di tengah tantangan yang mereka alami. Ya, di tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi mereka. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan bukan hanya itu, mereka mengasihi sesama mereka. Ya, nah coba saya baca dalam kitab Roma, ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, ya, puji Tuhan. Ini berbicara tentang kasih, ya, puji Tuhan. Kalau kita memiliki kasih, maka ini yang harus dilakukan dalam hidup kita, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, kalau kita berkata saya memiliki kasih, maka kita akan saling memperhatikan dalam hidup kita. Sesama orang kudus yang percaya katakan amin. Membantu sesama itu tidak harus tunggu saudara kaya, kita harus kaya dulu, tidak seperti itu. Membantu sesama kita adalah ketika kita melihat sesama kita, mereka membutuhkan. Ayo, kalau Tuhan menggerakkan hidupmu, bantulah sesamamu yang mau katakan amin. Itu yang namanya kasih yang disertai dengan perbuatan, iman yang disertai dengan perbuatan. Dan ini dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka terhadap sesama orang kudus. Dan bukan hanya itu, kasih mereka terhadap orang-orang yang memusuhi mereka. Nah, ini yang sulit mungkin bagi kebanyakan kita. Kasih terhadap orang-orang yang memusuhi. Jemaat yang ada di Tesalonika, mereka ada di tengah-tengah orang Yahudi yang tidak senang dengan pimpinan mereka yaitu Paulus. Sehingga mengusir Paulus keluar dari Tesalonika. Nah, saya sangat percaya mereka juga tidak senang dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus atau menjadi orang Kristen waktu itu. Nah, tetapi mereka, orang Kristen yang ada di Tesalonika, mereka harus mampu mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Mereka harus bisa mengasihi orang-orang yang membuat mereka susah, membuat mereka menjadi menderita yang berat. Ya, jadi orang-orang yang ada di Tesalonika di luar Kristus, yang orang-orang Yahudi itu ternyata membuat jemaat itu menjadi menderita, menjadi mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Tetapi mereka harus mampu mengasihi orang-orang yang membuat mereka menderita. Saudara, mungkin ada orang yang membuat engkau menderita dalam hidupmu. Ada orang-orang yang membuat engkau susah, membuat engkau jengkel dalam hidupmu. Jangan benci mereka. Yang mengerti katakan amin. Berdoa untuk mereka. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuki. Ya. Jadi orang yang memusuhi, orang yang tidak suka dengan kita, maka kita harus memberkati. Jangan mengutuk. Ketika ada orang yang membuat saudara jengkel, yang membuat saudara frustasi dalam hidupmu, yang membenci saudara, yang membuat engkau susah, jangan mengutuki orang itu. Jangan menceritakan, oh orang itu membuat saya seperti ini. Datang kepada teman,
oh orang itu memang kelakuannya seperti itu. Lalu tiba-tiba temannya itu langsung, oh benar ya, hajar aja. Tidak seperti itu, amin. Amin, tapi berkati orang itu. Jangan mengutuk. Yang mengerti katakan amin. Nah inilah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa saya katakan ini yang dilakukan? Karena mereka dijuluki sebagai jemaat yang teladan. Kalau mereka tidak lakukan seperti ini di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka dengan mereka, mereka tidak layak menjadi jemaat yang teladan. Tetapi mereka melakukan hal itu. Itulah sebabnya jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang menjadi teladan. Puji Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah ayat yang ketiga. Yang mereka bertekun dalam pengharapan. Ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka adalah jemaat yang bertekun dalam pengharapan. Yang mereka bertekun untuk berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata bertekun artinya terus menerus. Ya, bertekun dalam pengharapan. Waktu jemaat yang ada di Tesalonika, ketika mereka berharap kepada Tuhan, ketika mereka berharap menantikan pertolongan dari Tuhan saat mereka dalam kesusahan menghadapi situasi yang tidak mendukung. Mereka hanya berharap kepada Tuhan dalam ketekunan. Ya, mereka tidak kembali, mereka tidak berharap kepada penyembahan mereka yang lama. Mereka tidak berharap kepada berhala mereka yang lama, tetapi mereka terus berharap kepada Allah yang benar. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau berharap, teruslah bertekun dalam pengharapanmu. Apapun yang menjadi harapanmu dalam hidupmu, ya, berharap yang lebih baik dalam keluarga, berharap yang lebih baik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam masa depanmu, teruslah bertekun untuk berharap kepada Allah yang benar. Jangan kok hidup saya kok seperti ini terus ya. Lalu ketika mulai berharap, sudah tidak bertekun lagi dalam pengharapan. Mulai cari pertolongan kepada yang lain. Oh, pergi ke gunung ini aja, tanya ke gunung ini, ya. Apa yang harus saya lakukan? Atau pergi ke kuburan saja, tanya kepada nenek moyang. Ya, kenapa kok hidup saya seperti ini? Ya, tanya kepada nenek moyang supaya memberkati keluarga dan pekerjaan. Tidak boleh, amin. Bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Hanya satu-satunya saja yang tempat kita bertekun dalam pengharapan, yaitu kepada nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Waktu kita mungkin dalam keadaan yang sulit, waktu kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan, terus bertekun dalam pengharapan bahwa suatu saat pasti kita akan alami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, tidak mungkin Tuhan tinggal diam. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar ketekunan kita untuk berseru dalam pengharapan. Ya, kita berseru, tolong kami Tuhan. Ya, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, jangan minta tolong kepada yang lain. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar suaramu, minta tolongmu. Dan dia pasti turun tangan untuk menolongmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengerti persis isi hati kita. Pergumulan kita masing-masing. Orang yang terdekatmu mungkin tidak mengerti situasi hatimu, keadaanmu di dalam hidupmu. Tetapi percaya ada Tuhan yang mengerti isi hatimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia mengerti. Ketika engkau berseru dengan segenap hatimu dalam ketekunan, dalam pengharapan, pasti Tuhan mendengar dan menjawabnya. Puji Tuhan. Itu poin yang ketiga, ya. Teruslah bertekun, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, Alkitab katakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari ketiga hal ini adalah kasih. Nah, jemaat yang ada di Tesalonika, iman, wow, mereka kuat. Pekerjaan iman mereka menjadi teladan. Yang kedua, kasih mereka dan pengharapan mereka.
Ya. Nah, ketiga hal ini harus ada dalam hidup kita. Iman yang kuat, yang terus bekerja mempermuliakan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan dan sesama, dan ketekunan dalam pengharapan. Terus bertekun, terus berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah digoyahkan waktu kita berharap kepada Tuhan. Biasanya penghalang ketekunan dalam pengharapan adalah kebimbangan. Waktu berharap kepada Tuhan mulai bimbang. Ya, penghalang ketekunan dalam pengharapan adalah kurang percaya. Waktu saudara berharap ketika engkau dihantui oleh rasa bimbang, lalu ketika engkau mulai rasa bimbang, kurang percaya, maka engkau tidak akan pernah mengalami apa-apa dalam hidupmu. Tapi waktu engkau bertekun terus percaya kepada Yesus, maka pasti Tuhan menjawab apapun yang engkau harapkan. Selama itu sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Bertekun. Berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap yang terbaik untuk anak-anak. Berharap yang terbaik untuk orang tua. Berharap yang terbaik untuk istri dan suami. Bagi orang-orang di sekitar. Ya, yang masih muda berharap yang terbaik untuk jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Supaya Tuhan sediakan jodoh yang takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Itu poin yang ketiga. Mereka menjadi teladan ketekunan pengharapan kepada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, poin yang keempat. Mereka menjadi teladan dalam hal menjadi penurut. Ayat yang ke-6 ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka menjadi jemaat yang penurut. Ya, mereka menjadi jemaat yang taat. Taat kepada pimpinan mereka, taat kepada Tuhan. Kan di situ dikatakan menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kami di situ adalah Paulus tentunya dan Timotius. Ya, kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, inilah keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka menjadi jemaat yang penurut, yang taat kepada pimpinan dan kepada Tuhan. Ibrani pasal 13 berkata, taatilah, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, tugas kita sebagai umat Tuhan, kita taat kepada pemimpin mereka. Pemimpin kita taat kepada Tuhan. Saudara, kalau di gereja ini, saudara punya pemimpin, yaitu gembala. Ya, saudara lakukanlah firman Tuhan. Ya, ketika gembala menyampaikan firman Tuhan, turuti. Ketika menyampaikan hal-hal yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk memperbaharui hati kita melalui firman Tuhan, turuti firman Tuhan itu. Yang mau katakan amin. Ya, jadi jemaat Tesalonika, mereka adalah jemaat yang penurut. Penurut kami dan penurut Tuhan, Paulus katakan. Ya, mereka kan ada orang yang menghasut mereka. Mereka tidak menuruti orang-orang yang menghasut. Ayo kembali sajalah kepada kepercayaan yang lama. Tidak usah ikut lagi kepercayaan yang kamu percaya sekarang. Kembali. Tapi waktu ada orang yang menggoda dalam pasal 3 itu, Paulus katakan ada si penggoda yang menggoda jemaat. Ya, dia menyampaikan lewat surat ini supaya imanmu tidak goyah ketika ada penggoda yang menggoda. Ya, tapi jemaat Tuhan mereka tidak tergoda. Mereka tidak menuruti godaan itu, tapi mereka terus menuruti firman atau Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Ya, mereka menjadi penurut. Penurut dalam hal juga termasuk mendengar firman. Kan di situ dikatakan bahwa penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan. Perhatikan, mereka menurut, ya, menuruti Tuhan, taat kepada Tuhan itu dalam penindasan yang berat. Jadi mereka itu menurut Tuhan, taat kepada Tuhan bukan dalam hal-hal yang biasa. Mungkin saudara menurut Tuhan, menjadi penurut Tuhan, taat kepada Tuhan, waktu hidup kita biasa-biasa saja, dalam keadaan senang, mungkin gampang, mungkin mudah. Tapi bagaimana kalau ada alami penindasan yang berat?
Kalau ada lingkungannya menindas orang-orang percaya, pokoknya kamu tidak boleh menyembah Yesus. Pokoknya kamu harus kembali kepada penyembahan yang lama. Apa yang harus dilakukan? Tapi perhatikan, Alkitab katakan jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tetap menjadi penurut Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita, amin. Situasi, keadaan apapun yang kita alami, tetap menjadi penurut Tuhan dan taat kepada Tuhan, ya. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, ya. Seperti apa teladan yang ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika? Teladan yang mereka tunjukkan adalah mereka tetap semangat mendengar firman dan melayani sekalipun banyak tantangan. Saya baca mulai ayat yang ke-6 ya, sekali lagi sampai ayat yang ke-9. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi inilah semangat mereka ya. Walaupun dalam penindasan yang berat, mereka tetap semangat untuk apa? Menerima firman itu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Jadi mereka dengar firman Tuhan dan mereka juga menggemakan. Artinya mereka membicarakan firman itu, menyampaikan firman itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Yang kelima atau yang terakhir adalah teladan yang jemaat tunjukkan adalah mereka menjadi semangat. Mereka adalah jemaat yang semangat mendengar firman, menggemakan firman atau menyampaikan firman dan mereka melayani Allah dalam hidup mereka. Kita harus punya semangat ketika firman Tuhan diperdengarkan, kita harus punya semangat untuk menerima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekalipun saudara ada di rumah, tetap semangat untuk terima firman. Amin. Amin. Ketika terima firman Tuhan, pastikan firman itu engkau cerita kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan cuma untuk pribadi diri kita sendiri. Ya, pastikan dalam 1 minggu itu saudara cerita kepada temanmu. Ya, supaya mereka dengar firman itu. Kalau mereka dengar firman itu, supaya mereka alami anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka alami kekuatan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka semangat dengar firman Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang berat. Walaupun ada tantangan, mereka menggemakan firman. Mereka terus menyampaikan firman itu. Dan mereka menjadi berkat, diceritakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan hidup mereka melayani Allah yang benar. Kesimpulan firman Tuhan saat pagi hari ini adalah, mari kita mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan bagi kita. Ya, melalui jemaat yang ada di Tesalonika, firman Tuhan telah menunjukkan teladan itu. Apa teladannya? Dalam hal iman. Iman mereka kuat. Yang kedua dalam hal kasih. Yang ketiga ketekunan dalam pengharapan. Yang keempat apa? Menuruti pimpinan mereka. Pimpinan mereka adalah manusia, Paulus dan Timotius, dan menuruti pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir adalah mereka semangat mendengar firman Tuhan, semangat menggemakan firman Tuhan atau menginjil. Mereka semangat juga menyembah Allah yang benar. Mereka sudah tidak berpikir lagi kepada penyembahan mereka yang lama. Mereka meninggalkan penyembahan mereka yang lama. Saudara, kalau kita hari ini sudah menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, udah tidak usah berpikir lagi tentang penyembahan kita yang lama. Berpikir untuk kembali kepada penyembahan yang lama. Tapi arahkan hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Waktu mereka sampai di padang gurun, alami
alami kehausan, alami kelaparan. Mereka memberontak kepada pemimpin mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu mereka mulai ingat tentang Mesir. Mereka mau kembali ke daerah Mesir. Mereka katakan lebih baik kami mati di daerah Mesir. Di sana ada banyak makanan, ada bawang prei, bawang putih, ada bawang bombay. Ingat makanan Bapak Ibu ya. Jadilah jemaat kalau ikut Tuhan walaupun mungkin alami pergumulan, entah itu pergumulan berhubungan dengan makanan, pergumulan apapun yang engkau alami dalam hidupmu. Itu kan manusiawi. Siapapun yang ada dalam dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan, baik itu dalam hal makanan, hal apapun dalam hidupnya, pasti alami. Mau orang di luar Tuhan, orang yang ikut Tuhan, pasti alami. Tapi biarlah itu tidak menghalangi kita untuk kita tetap mengikut Tuhan, untuk kita tetap beriman, tetap menjadi penurut Tuhan, dan tidak membuat kita kembali kepada penyembahan kita yang lama. Yang mengerti katakan amin. Terus ikut Tuhan dengan kesetiaanmu, ikut Tuhan dengan berdasarkan firman Tuhan, dan jadi teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Yang percaya katakan amin. Mulai hari ini, pastikan hidup kita menjadi teladan. Teladan bagi istri, teladan bagi suami, teladan bagi anak, bagi orang tua, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu kita punya kelemahan. Dan kalau ada di titik-titik kelemahan itu dalam keluarga yang terjadi, perbaiki itu Bapak Ibu. Perbaiki itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan gengsi dan jangan malu untuk memperbaiki itu. Mungkin kita merasa benar dan kita anggap dia salah. Tapi untuk memperbaiki hubungan itu, kita memang harus memperbaikinya dengan kerendahan hati sekalipun kita merasa benar. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan khotbah saya beberapa minggu yang lalu, 3 minggu atau 4 minggu lalu ya. Tuhan berdamai dengan manusia kan, bukan manusia dulu yang mau berdamai dengan Tuhan. Manusia yang salah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan, dia datang untuk memperbaiki hubungan itu. Ya, perbaiki hubungan supaya kita menjadi teladan. Yang mengerti katakan amin. Saya mengasihi kita semua dan Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau menyatakan berkat bagi kita. Ya, ketika kita mengikuti firman Tuhan, jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Percaya kekuatan dari Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan dan jadi teladan. Sama-sama katakan dengan saya, jadi teladan. 1, 2, 3. Jadi teladan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.